tentang kejujuran. Ini hal yang penting. Kepada Bapak Ibu yang dikaruniai anak, ajar mereka, jangan bingung masalah matematika, masalah ini, masalah itu ya. Itu nanti masih jauh. Yang penting ajar mereka untuk jujur. Karena ini penting. Kejujuran itu penting. Ya, seringkali kita mengabaikan hal-hal yang penting. Kita mencari hal-hal yang tidak penting. Bukan hanya IQ. IQ itu masih nomor sekian. Masih banyak ya. EQ dan seterusnya. Jadi kejujuran ini kaitannya dengan karakter. Dan inilah yang menentukan keberhasilan kita. Saya akan bacakan dari Mazmur pasal 5 ayat 7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Seringkali kita beranggapan bahwa kalau kejujuran itu adalah masalah sepele. Kita pikir, ya sudah tidak jujur, tidak apa-apa. Bohong-bohong dikit tidak apa-apa. Kita anggap hal ketidakjujuran itu hal yang sepele. Tapi kalau kita melihat ayat ini bukan hal yang sepele ini. Dikatakan Tuhan itu sangat tidak senang. Bahkan dipakai kata yang cukup tajam di sini. Dikatakan pakai kata jijik. Jadi kita harus perhatikan hal ini. Ketidakjujuran itu bukan hal yang sepele di hadapan Tuhan. Karena dikatakan Tuhan membinasakan, melenyapkan orang-orang yang berkata bohong. Saya bisa menunjukkan banyak ayat. Salah satu di kitab Wahyu bahwa di kota Yerusalem baru tidak ada yang namanya penipu. Penipu, pendusta tidak akan masuk di kota Yerusalem baru. Karena itu kita harus perhatikan hal. Jangan dianggap sepele. Mengapa hal ini tidak sepele? Karena sudah tahu bahwa ketidakjujuran, dusta itu adalah trademark dari iblis. Capnya iblis. Firman Tuhan berkata kalau iblis itu memang tidak jujur, pendusta dari sononya. Dan senjata yang paling ampuh digunakan oleh iblis adalah dusta. Mulai di Taman Eden kan dusta. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu dusta besar. Kamu akan tahu hal yang baik dan yang buruk. Itu betul memang. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Itu tidak betul. Makanya dalam bahasa teologi disebut half truth. Half truth itu kebenaran yang cuma separuh. Nah ini yang seringkali dipakai oleh iblis. Sehingga kita terkelabui. Kalau sama sekali salah, kita tahu. Tapi kalau half truth, nah ini kita nggak ngerti. Kayaknya benar padahal keliru. Dan itu senjata akan terus dipakai sampai akhir zaman. Nanti yang akan memakai adalah antikris. Karena antikris adalah inkarnasi dari si iblis. He is a liar and the father of lies. Dia adalah pendusta, pembohong, dan ayah, bapak segala dusta. Jadi orang yang tidak jujur itu memposisikan dirinya sebagai musuhnya Allah. Dia adalah musuh kebenaran dan otomatis dia adalah musuhnya Tuhan. Sebab itu mau tidak mau dikatakan bahwa aku, Tuhan berkata, akan membinasakan segala dusta, segala pendusta. Makanya sekali lagi saya berharap kita semua jangan menyepelekan. Jangan menganggap ini hal yang enggak apa-apa. Kita harus belajar menjadi orang yang jujur. Sebab apa? Tuhan Yesus berkata bahwa kita ini adalah garam dunia. Jadi anak Tuhan itu identik dengan kejujuran. Makanya kalau perusahaan-perusahaan yang saya tahu ya, kalau mencari bendahara, mencari pemegang kas, mencari ini, pertama dia akan prioritaskan orang Kristen. Bukan apa? Karena mereka menganggap, walaupun anggapan ini seringkali salah, orang Kristen itu pasti jujur. Jadi orang percaya itu identik dengan kebenaran, kejujuran. Jadi kalau anak Tuhan sudah kehilangan kejujuran, itu yang dikatakan Tuhan Yesus, garam yang sudah kehilangan rasa asin. Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi saudaraku perhatikan hal ini, bahwa Tuhan itu sangat concern terhadap hal ini. Honesty, kejujuran. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan kepada saudara, apa sih bedanya orang jujur dan orang yang tidak jujur. Yang pertama, kita lihat perbedaan antara Saul dan Daud. Saul dan Daud sama-sama berbuat dosa. Kalau mau orang bilang, mana ada orang yang tidak berdosa? Betul, kita bisa salah. Saul memberontak kepada Allah. Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Daud tidak kalah seriusnya. Dosanya dikatakan menghina Tuhan. Tuhan sendiri yang ngomong itu. Kenapa kamu menghina aku? Mana yang lebih berat, saya tidak tahu. Tapi sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Saul memberontak, Daud menghina.
Tetapi kita lihat pada akhirnya, Daud dipulihkan, tetapi Saul tidak dipulihkan. Atau saya katakan tidak bisa dipulihkan. Mengapa? Mengapa kok Daud dipulihkan dan Saul tidak dipulihkan? Bukan karena Allah pilih kasih, tidak. Itu karena rohnya mereka sendiri. Daud ketika ditegur oleh Nathan, kamu sudah berzina, you are the man. Nathan menegur Daud dengan satu cerita, bukan? Daud marah. Nathan tanpa tedeng aling-aling dia kata, you are the man. Engkaulah orang itu. Dan apa yang diperbuat Daud, dia langsung tersungkur di hadapan Nabi Nathan. Dia minta ampun, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Sebaliknya, Saul ketika didatangi oleh Nabi Samuel, ditegur oleh Nabi Samuel, kenapa kamu kok tidak taat? Oh enggak, aku enggak begitu. Maksudku itu begini. Wah, dia berdalih. Dia pikir Samuel enggak tahu. Samuel udah tahu semuanya. Dia udah tahu, dia diberitahu oleh Tuhan. Tuhan sudah memberitahu begini. Tapi dia sepertinya mencoba untuk membenarkan diri sendiri. Itulah sebabnya Saul tidak dipulihkan oleh Tuhan. Dia tidak dipulihkan bukan karena apa? Karena dia enggak mau bertobat. Saya yakin kalau Saul bertobat sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan, Tuhan bisa memulihkan. Ya, buktinya Tuhan kasih kesempatan yang kedua kepada Saul. Tetap aja sama. Jadi ini sudah bisa melihat bukan? Bedanya orang jujur dan orang yang tidak jujur. Orang jujur walaupun dia jatuh dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak jujur Tuhan tidak tanggung jawab. Jangan menyalahkan Tuhan. Kadang kita menyalahkan Tuhan, kenapa kok saya begini? Kenapa kok orang itu begitu? Jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan pasti benar. Yang kedua, antara Yudas dan Simon Petrus. Mereka juga sama-sama salah dosa di hadapan Tuhan. Yudas menjual Yesus, Simon mengkhianati, menyangkal Yesus juga. Sama. Tetapi kita tahu pada akhirnya Simon dipulihkan. Bahkan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Tapi Yudas berakhir di tiang gantungan. Sekali lagi, kenapa semuanya yang terjadi? Coba kita lihat ayat berikut ini. Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia, yaitu Yudas, adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Mengapa? Karena Yudas tidak jujur memang. Dari dasarnya dia memang tidak jujur. Jadi susah memang. Kalau Simon ya dia memang keplecok, jatuh, tergeletak. Tapi Tuhan angkat dia bangun kembali. 3 kali dia menyangkal Yesus. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, do you love me? Do you really love me? Jadi mari jangan sampai kita mempunyai jiwa itu jiwa yang tidak jujur. Anak Tuhan harus jujur. Karena Tuhan kita tidak bisa dibohongi. Nah yang ketiga, Ayub. Ini firman Tuhan berkata bahwa Ayub itu saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu karakter Ayub yang disebutkan sendiri oleh Tuhan. Bahwa Ayub itu saleh dan jujur, saleh itu di dalam, jujur itu di luar. Jadi ini dalam dan luar. Saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan itu dalam, menjauhi kejahatan itu perbuatannya. Jadi dari dalam muncul keluar. Tapi kita tahu betapa Ayub itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya memang kasus Ayub ini saudara tidak usah takut ya. Waduh nanti kalau saya kayak Ayub, saleh dan jujur malah kayak Ayub. Ini kan tokoh spesial. Tapi bisa terjadi anak Tuhan udah jujur tapi tambah kayak menurun begitu ya toh. Makanya sampai ada orang ngomong gini, kamu di dunia ini ojo terlalu jujur. Kalau kamu terlalu jujur kamu gak akan jadi orang kaya. Ojo jujur-jujur. Gak apa-apa, dikit-dikit gak apa-apa. Nah, kamu kalau jujur, kamu gak akan jadi kaya. Nah ini seringkali yang dikatakan oleh dunia. Ayub memang diizinkan Tuhan. Dia jatuh tergeletak. Tapi, saudara-saudara, ada tapinya. Coba lihat jangka panjangnya. Nah ini, hidup itu kan bukan untuk 5-10 tahun. Hidup itu kan masih panjang. Ayub pada akhirnya Tuhan pulihkan dia, tidak tanggung-tanggung. Dipulihkan 2 kali lipat oleh Tuhan. Kalau dulu sudah dikatakan dia orang kaya dari timur, sekarang mungkin dia orang yang super kaya dari timur. Karena hartanya dikembalikan 2 kali lipat oleh Tuhan. Dan dia menikmati kebahagiaan. Karena dia tetap mempertahankan integritasnya.
dalam segala situasi. Memang sepertinya pada saat-saat tertentu Yusuf jujur tambah di penjara. Sepertinya, tapi Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan itu melihat segala sesuatu. Tuhan itu menggenapkan janjinya. Apa janji-janji Tuhan untuk orang yang jujur? Coba saya akan bawa saudara melihat 7 berkat orang jujur. Saya hanya batasi di dalam kitab Amsal saja. Sebenarnya di dalam kitab Amsal itu banyak sekali bicara tentang kejujuran. Ini adalah salah satu tiang hikmat. Tiang hikmat itu ada 7. Amsal 9 ayat 1 dikatakan hikmat telah mendirikan ke-7 tiangnya. Dan saya percaya salah satu tiang ini adalah kejujuran. Masih banyak tiang yang lain. Coba kita lihat, saya pilihkan 7 saja. Bagaimana Amsal berkata tentang orang yang jujur. Yang pertama, pasal 2 ayat 7 dikatakan Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Ada amin? Tuhan menyediakan pertolongan. Siapa di dunia yang tidak butuh pertolongan? Ayo. Sehebat-hebatnya orang, satu saat dia pasti butuh pertolongan. Dan firman Tuhan berkata Tuhan itu menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Yang kedua, pasal 3 ayat 32 dikatakan Tuhan bergaul erat dengan orang jujur. Amin. Bergaul erat saudara-saudara. Bersahabat karib dengan orang jujur. Kalau orang tidak jujur Tuhan tidak bisa bersahabat karib. Tidak bisa, tidak mungkin. Terang dan gelap tidak mungkin. Apalagi Tuhan, dia dikatakan Tuhan itu tidak ada setitik pun kegelapan di dalam dirinya. Surat Yohanes berkata, di dalam dia tidak ada kegelapan. Tidak mungkin dia bisa bergaul dengan orang yang tidak jujur. Yang ketiga, pasal 14 ayat 11. Dikatakan kemah orang jujur akan mekar. Artinya makmur, diberkati Tuhan. Haleluya. Kemah berarti rumah, kemah juga berarti tempat usaha dan seterusnya. Oh, janji Tuhan luar biasa. Kemah orang jujur itu akan mekar, diberkati Tuhan. Di sini banyak pengusaha yang dipercaya oleh Tuhan. Mari berusahalah dengan integritas anak Tuhan. Pasti berkat-berkat Tuhan itu mengalir. Ya, saya pernah mendengar kesaksian dari anak Tuhan yang berjualan. Dia bilang dia tidak pernah barang yang sudah waktunya kadaluarsa lalu diganti. Ada kan gitu toko-toko supaya tidak buang barangnya lalu tanggalnya diganti. Asli bilang asli. Tidak asli ya bilang tidak asli. Nomor 2 bilang nomor 2, nomor 3 bilang nomor 3. Jangan bilang yang KW3 bilang wah ini ya, waduh ini KW1. Nah, itu kan sudah gak jujur. Berusahalah dengan jujur. Percayalah berkat itu dari Tuhan. Amin. Ya, bukan dari manusia. Keempat, 15 ayat 8 dikatakan doa orang jujur didengar oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Siapa yang mau doanya didengar oleh Tuhan? Kita semua mau, saudara, ketika kita berdoa Tuhan mendengar. Dan Tuhan memberikan jaminan doa orang jujur didengar oleh Tuhan. Terus yang kelima, pasal 15 ayat 19, jalan orang jujur diratakan oleh Tuhan. Dilancarkan semuanya. Di dalam kejujuran itu ada kelancaran. Yang keenam, 16 ayat 13, orang yang jujur dikasihi Tuhan. Oh, betapa banyaknya berkat-berkat yang Tuhan janjikan, siapkan bagi orang yang jujur. Makanya tadi saya katakan di awal kan, mendidik anak, ajar anak itu jujur dari kecil. Kejujuran itu harus ditanamkan dari kecil. Ajar dia berani jujur, karena kejujuran itu luar biasa, karakter yang luar biasa. Kalau saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, mulailah dengan kejujuran. Dan yang terakhir, dalam 28 ayat 20 dikatakan, orang jujur itu mendapat banyak berkat. Kalau kita jujur, dikatakan orang jujur itu pasti dipercaya. Saudara mau mencari pegawai, saudara pasti cari orang yang jujur, amin? Nah mungkin tidak jujur saudara pakai, nah mungkin. Kita pasti cari orang yang jujur. Kejujuran itu lebih penting daripada kepintaran. Orang pintar itu banyak, tapi orang jujur tidak banyak, langka. Sebab itu kalau saudara pintar dan pasti pintar dan jujur, waduh sudah berkat yang akan mengejar saudara, amin? Dan saya akhiri dengan 2 ayat. Yang pertama, penulis Amsal, dia berkata, 2 hal aku mohon kepadamu. Jadi doanya, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ini kayak doanya Raja Salomo aja ya. Waktu Raja Salomo ditawari, kamu mau minta apa Salomo?
minta kekayaan, minta ketenaran, minta kekuatan. Salomo bilang, aku minta hati yang bijaksana. Di dalam Amsal ini, penulis Amsal berkata, aku cuma minta satu hal dari Tuhan. Sebelum aku mati, dua hal, yaitu aku minta beri kepada aku hati yang jujur. Dijauhkan dari segala kecurangan dan kebohongan. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan firman Tuhan, kalau kita mau bahagia, jadilah orang jujur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.